Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tajwid Al-Quran, kitab Tuhfatul Atfal, yang mana untuk saat ini kita akan masuk pada pembahasan al-mimu wan nunu al-musyaddadatain, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Yang dimaksud dengan mim dan nun yang bertasydid maksudnya adalah huruf nun dan huruf mim. Kita baca kalimatnya, nazamnya. Wa ghunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menegaskan bahwa dengungkanlah huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, dan namakanlah keduanya, dua huruf tersebut, dengan huruf gunnah, dan tampakkanlah. Jadi yang dimaksud dengan gunnah itu mendengung, sehingga ketika kita menemukan dalam surat An-Naba ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasaalun, maka kita membacanya gunnah sebanyak 2 harokat, amma. Jadi tidak boleh juga kita baca berlebihan dan kekurangan. Amma yatasaalun. Selanjutnya al-mimu as-sakinah. Apa jamaah semuanya? Dibaca halaman 14 bukunya. Al-mim as-sakinah. Jadi mim sukun. Jadi mim sukun ini tentu berbeda dengan nun sukun. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin mengajarkan kepada kita semuanya melalui kitab Tuhfatul Atfal ini tentang hukum mim kalau ada sukun di atasnya bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi pada nazam yang nomor 18 kita baca wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidzil hija. Yang artinya, dan apabila huruf mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif sukun, maksudnya selain alif sukun berarti yang selain huruf daripada alif yang ada sukun di atasnya. Tentu ini akan ada 3 hukum di dalamnya. Ahkamuha salasatun. Jadi ada 3 hukum bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya, menetapkannya, dan memahami daripada hukum ini. Apa saja itu? Tentu ada hukum ikhfa. Jadi di sini bukan ikhfa syafawi ya, tapi itu tentu ikhfa'nya yang berhubungan dengan huruf mim. Bukan ikhfa hakiki maksud saya, tapi ikhfa syafawi. Jadi ada ikhfa hakiki. Kalau ikhfa hakiki ini untuk nun sukun. Kalau ikhfa syafawi itu untuk mim sukun. Tentu hurufnya nanti kita lihat pada halaman sesudahnya. Idgham, ada juga idgham dan ada juga izhar. Tentu ini berbeda dengan nun sukun. Izhar di sini adalah izhar yang mana itu adalah syafawi, bukan izhar halki. Baik, kita lihat apa saja huruf-hurufnya. Tentu yang pertama yaitu ketika fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafawi lil qurra. Jadi kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang pertama dalam hukum mim sukun yaitu ikhfa syafawi yang didahului dengan
huruf mim lalu bertemu dengan ba. Tentu ahli qiraah ini menyebutnya sebagai ikhfa syafawi. Apa contohnya? Bisa kita lihat di dalam surah Al-Fil. Yang ada Al-Quran boleh dibuka. Yang tidak ada Al-Quran dengarkan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Silahkan dilihat mana yang huruf mim kemudian bertemu dengan huruf ba pada ayat berapa? Pada kalimat tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di situ ada kalimat tarmihim bihijaratim min sijil, yaitu ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka dalam kaidah ilmu tajwid itu dikenal dengan ikhfa syafawi. Apa jamaah semuanya? Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa ini disamar-samarkan, syafawi itu secara lisan, secara makna yaitu bibir. Jadi bibirnya secara samar-samar, maksudnya adalah ya dibaca dengan demikian yang kita contohkan tadi, alaihim bihijar. Jadi harus bertemu dua bibir. Jadi ketika melafazkan mim tersebut harus bertemu dua bibir. Alaihim bihijaratim min sijil. Kemudian nazam yang ke-21, wasani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Yang kedua kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, daripada hukum mim sukun itu adalah idgham mimi atau idgham saghir. Cuman ini kita lebih gampangnya idgham yang adanya huruf mim bertemu mim. Jadi kalau mim bertemu mim, kita pernah mendengar idgham mimi atau mungkin mutamasilain, itu sama saja. Namanya saja, tapi yang terpenting kita praktekkan. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Silahkan dicari. Nanti kalau di ujian di akhir ketika ada perintah mencari mim sukun bertemu mim, alaihim ma, itu contohnya seperti itu. Kemudian pada bait yang ke-22, wassalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafawiyah. Dan huruf yang ketiga, maksudnya hukum yang ketiga daripada mim sukun ini, yakni izhar syafawi. Tentu fil baqiyah itu maksudnya adalah dari semua huruf yang sudah kita sebut tadi, ba dan mim, tentu selain dua huruf itu, selain huruf ba dan selain huruf mim, tentu di situ ada huruf-huruf yang berjumlah 26. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafiya liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Jadi kalau kita lihat contohnya tentu banyak sekali. Contohnya silahkan masing-masing dicari, yang ada Al-Quran silahkan dibuka. Idhar syafawi dibaca jelas. Yang kita tahu yang namanya idhar itu artinya jelas. Sekarang jelas di bibir. Tentu ketika jelas di bibir tentu berbeda dengan nun sukun. Kalau nun sukun tentu idharnya pada huruf nun karena merupakan huruf halqi. Baik, saya contohkan di sini yang ada buku panduan, silahkan bisa dilihat pada halaman 5. Jadi kalau halaman 5 dan halaman 6 di situ banyak sekali contohnya. Jadi kalau kita menemukan mim sukun bertemu dengan kaf atau mim sukun bertemu dengan fa, halaman 3 juga ada lahum fihi. Misalkan pada kalimat lahum fihi, itu
mim sukun bertemu dengan fa. Atau pada surat Al-Baqarah yang gampang, Al-Baqarah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ ada kalimat an'amta. Ya, jadi an'amta itu disebut dengan idhar syafawi karena adanya mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada akhir pembahasan mim sukun ini memberikan penjelasan hendaklah kita berhati-hati kalau ada yang namanya huruf fa dan huruf wa itu karena kesamarannya hampir sama. Tentu kita butuh mempraktekannya. Baik, silahkan. Bapak Ibu yang ingin membaca dan mencontohkan